solusi sempurna untuk mengatasi keterbatasan difusi pada jarak jauh. Keempat, gradien listrik, yaitu pengaruh muatan pada pergerakan ion. Jadi, apa sih gradien listrik itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan ion itu? Nah, gradien listrik adalah perbedaan muatan listrik antara dua area. Ada ion bermuatan positif yang cenderung bergerak ke area yang lebih negatif, sementara ada ion bermuatan negatif yang bergerak ke arah yang lebih positif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gradien elektrokimia? Nah, gradien elektrokimia adalah kombinasi dari gradien konsentrasi dan gradien listrik yang bekerja sama untuk mengatur pergerakan ion melalui membran. Dan bagaimana gradien elektrokimia itu mempengaruhi fungsi saraf dan otot? Gradien elektrokimia itu mengatur pergerakan ion seperti natrium, kalium, klorida, dan kalsium yang penting untuk transmisi sinyal saraf dan kontraksi otot. Jadi selain gradien konsentrasi, gradien listrik juga mempengaruhi pergerakan ion melalui membran plasma. Nah, poin tentang interaksi antara muatan. Jadi, ion-ion bermuatan sejenis itu akan tolak-menolak, sedangkan ion-ion bermuatan berlawan jenis itu akan tarik-menarik. Nah, jika terdapat perbedaan muatan relatif antara dua bagian bersebelahan, ion bermuatan positif atau kation itu cenderung bergerak ke arah yang lebih negatif, sementara ion bermuatan negatif atau anion itu cenderung bergerak ke arah yang lebih positif. Lalu, di poin gradien elektrokimia, jadi gradien listrik dan gradien konsentrasi itu bekerja bersamaan untuk mengatur pergerakan ion. Nah, kombinasi kedua gradien ini disebut gradien elektrokimia yang menjadi penggerak utama pergerakan ion melalui membran. Karena sel itu tidak perlu mengeluarkan energi untuk pergerakan ion yang mengikuti gradien listrik, metode ini bersifat pasif. Contoh dalam tubuh itu seperti di membran saraf. Gradien elektrokimia itu mengatur pergerakan ion natrium, kalium, klorida, dan kalsium yang penting untuk transmisi sinyal saraf. Dan di otot, pergerakan ion kalsium melalui kanal kalsium itu dipengaruhi oleh gradien elektrokimia yang memicu kontraksi otot. Terus ada studi kasus keempat tentang penyerapan nutrien di usus halus pada pasien dengan penyakit celiak. Jadi, ada seorang anak berusia 8 tahun itu didiagnosis dengan penyakit celiak, suatu kondisi autoimun yang merusak mikrofili di usus halus ketika terpajan gluten. Akibatnya, anak tersebut itu mengalami malnutrisi meskipun makan dalam jumlah normal. Nah, analisis berdasarkan faktor-faktor difusinya harus begini. Pertama, luas permukaan membran. Jadi, mikrofili di usus halus itu biasanya memperluas luas permukaan untuk meningkatkan penyerapan nutrien. Namun, kerusakan mikrofili pada penyakit celiak itu mengurangi luas permukaan secara signifikan. Kedua, kelarutan lipid. Jadi, glukosa itu tidak larut dalam lipid sehingga harus menggunakan protein pembawa untuk menembus membran plasma. Kerusakan mikrofili itu mengurangi jumlah protein pembawa yang tersedia, memperlambat penyerapan glukosa. Ketiga, efek pada tubuh. Jadi, malnutrisi itu terjadi karena tubuh itu tidak dapat menyerap glukosa dan nutrien lain secara efisien meskipun asupan makanan mencukupi. Nah, pelajaran pentingnya apa?